Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amina dengan NIM 0501201010 dari Prodi PGSD semester 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori belajar. Yang pertama, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan sebuah teori yang luas dan mencoba untuk menjelaskan tentang proses berpikir dan berbagai proses mental. Selain itu, teori belajar kognitif juga menjelaskan bagaimana berbagai proses mental dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari internal dan eksternal untuk menghasilkan pembelajaran secara individu. Yang kedua, teori humanistik. Teori humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai makhluk, sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Pandangan dari para ahli belajar teori kognitif. Yang pertama, Jean Piaget dalam kurun 1896 sampai 1980. Menurut Piaget, kegiatan belajar terjadi sesuai dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang, serta melalui proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Yang kedua, Jerome Bruner dalam kurung 1915 sampai 2016. Jerome Bruner mengatakan bahwa teori belajar lebih ditentukan oleh cara seseorang yang mengatur pesan atau informasi dan bukan ditentukan oleh umur. Proses belajar akan terjadi lebih melalui tahap-tahap enaktif, ikonatif, dan simbolik. Yang ketiga, David Ausubel dalam kurun 1918 sampai 2008. David mengatakan bahwa proses belajar terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru. Pandangan dari para ahli tentang teori belajar humanistik. Arthur Combs, seorang pendidikan sekaligus psikolog asal Ohio, Amerika Serikat. Beliau merupakan salah satu tokoh yang ikut berperan pada sejarah teori belajar humanistik. Combs merupakan bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja, menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Yang ketiga, Abraham Maslow. Menurut Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasikan dirinya pada kegiatan belajar. Diharapkan seorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Yang keempat, Carl Roger. Menurut Carl, pada proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antar individu yang seorang belajar dan pihak yang memberikan pembelajaran. Persamaan dan perbedaan berdasarkan dari teori kognitif. Yang persamaannya, kognitif siswa secara aktif dalam belajar. Perbedaannya, pembelajaran yang berorientasi terhadap kognisi atau intelektual.
Persamaan dan perbedaan teori humanistik. Persamaannya menguasai partisipasi aktif mahasiswa atau siswa-siswi. Perbedaannya manusia memahami lingkungan dan diri sendiri, kognitif, efektif, dan psikomotorik. Penerapan inovasi belajar sesuai dengan teori kognitif. Penerapan teori belajar kognitif ini contohnya yang pembelajaran mandiri di mana siswa dapat belajar sesuai dengan tingkat perkembangannya sendiri dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Penerapan pembelajaran sesuai dengan teori humanistik. Peserta didik perlu dihindari dari tekanan dan lingkungan sehingga mereka merasa aman untuk belajar dan lebih mudah untuk bermakna. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.